Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjut materi mengenai dasar desain grafis, yaitu prinsip-prinsip tata letak. Di mana pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang unsur-unsur tata letak dan warna. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas prinsip-prinsip tata letak. Mempelajari desain grafis bukan hanya sebatas mengenal unsur-unsur penyusunannya, melainkan juga harus mempelajari prinsip-prinsip yang memegang peran penting untuk mencapai keberhasilan sebuah desain dalam menyampaikan pesan. Prinsip-prinsip tata letak tersebut dapat digunakan sebagai panduan untuk mempermudah dalam membuat komposisi tata letak. Adapun prinsip-prinsip tata letak yang akan kita bahas yaitu yang pertama, kesebandingan, keseimbangan, irama, kontras, kesatuan, dan keselarasan. Kesebandingan merupakan perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang dengan lebar, antara bagian dengan bagian yang lain, atau bagian dengan unsur yang lain secara keseluruhan. Nah, pada prinsip keseimbangan ini dikenal dengan nama the golden section. Kita bisa lihat gambar di samping, itu ada lukisan yang legendaris yaitu Ratu Mona Lisa, di mana lukisan tersebut menggunakan prinsip kesebandingan yaitu the golden section. Contoh tampilan layout menggunakan the golden section. Contoh gambar yang menggunakan the golden section. Prinsip tata letak yang kedua adalah keseimbangan atau balance. Setiap karya desain harus dapat mengkomunikasikan pesan informasi secara jelas sekaligus estetis. Hal itu memerlukan keadaan keseimbangan pada unsur-unsur yang ada di dalamnya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Keseimbangan akan terlihat ketika Anda menyatukan pandangan pada sebuah desain secara keseluruhan, sehingga tidak tertangkap atau terlihat kesan berat sebelah, penuh sebelah, ramai sebelah, dan seterusnya. Sehingga keseimbangan secara visual dapat diartikan kondisi yang sama berat. Pada prinsip keseimbangan, ada dua metode pendekatan dalam menciptakan keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan simetris atau formal balance, merupakan keseimbangan yang berdasarkan pengukuran dari pusat yang menyebar dan membagi sama berat antara kiri dan kanan maupun atas dan bawah secara simetris atau setara. Keseimbangan ini terlihat sederhana, terkesan resmi atau formal. Nah, kita bisa lihat gambar di samping. Itu adalah contoh karya desain yang menggunakan prinsip keseimbangan simetris atau formal. Jadi kita bisa lihat atas dan bawah itu sama rata, seimbang, dan kiri kanan juga kita bisa lihat ada keseimbangan yang digambarkan dengan pohon kelapa. Pohon kelapanya ada di samping kiri dan samping kanan. Kita juga bisa lihat atas dan bawahnya itu seimbang. Metode kedua yaitu keseimbangan asimetris atau informal balance, merupakan keseimbangan yang tersusun atas unsur-unsur yang berbeda antara kiri dan kanan, namun dari komposisinya terasa seimbang. Keseimbangan asimetris dapat dilakukan dengan penyusunan ukuran, garis, warna, bidang, dan tekstur. Di satu sisi menempatkan beberapa unsur dengan ukuran kecil, di sisi lain dengan satu unsur yang berukuran besar, sehingga akan terasa seimbang.
Keseimbangan ini terkesan dinamis, tidak monoton, dan tidak formal. Nah, kita bisa lihat contoh gambar di samping. Ada sebuah gambar di mana kita bisa lihat keseimbangannya itu di pojok kiri bawah dan pojok kanan atas, yaitu diagonal. Prinsip tata letak yang berikutnya adalah irama. Irama adalah pola tata letak atau layout yang dibuat dengan melakukan pengulangan unsur-unsur tata letak secara teratur sehingga menciptakan kesan yang menarik. Irama menyebabkan kita dapat merasakan adanya pergerakan, getaran, atau perpindahan dari unsur ke satu unsur yang lain. Dengan adanya irama atau pengulangan dapat mengajak mata pemirsa untuk mengikuti arah gerakan yang terjadi pada sebuah karya visual. Irama tersebut dapat berupa repetisi dan variasi. Repetisi adalah irama yang dibuat dengan pengulangan unsur visual yang teratur, tenang, dan tetap konsisten. Nah, kita bisa lihat contoh desain yang ada di bawah ini. Ini adalah contoh desain yang menggunakan prinsip repetisi. Variasi adalah pengulangan unsur visual yang disertai perubahan bentuk, ukuran, dan warna. Silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan contoh desain yang menggunakan prinsip tata letak yang berirama, namun pada metode bervariasi, artinya dari gambar satu ke gambar lain ada perubahan bentuk, ada perubahan warna.